Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama kita di channel 2 Narwan 11. Kali ini kita akan mempelajari tentang menyusun rekonsiliasi bank ya pada perusahaan. Jadi kadang-kadang perusahaan itu setelah menerima rekening koran dari bank terdapat perbedaan saldo kas antara catatan perusahaan dengan catatan di bank. Jadi ada selisih yang berbeda antara catatan kita, kas kita di bank berapa dengan menurut bank. Bedanya kenapa? Bedanya karena beberapa hal ya kan. Meskipun sekarang sudah update, ada notifikasi kalau kita menggunakan internet banking, tetapi dalam praktek beberapa masih ada butuh penyesuaian untuk rekonsiliasi bank. Oke. Di sini langsung kita saja bahas teman-teman soal menyusun rekonsiliasi bank. Terdapat perbedaan jumlah saldo kas di bank menurut catatan bank dengan perusahaan. Menurut perusahaan ya 243.275.000, menurut bank 242 juta rupiah. Nah, setelah diteliti ini ada 8 perbedaan ya penyebabnya ya. 1 2 3 sampai 8. Yang pertama adalah perusahaan mengeluarkan cek untuk pembayaran hutang ke supplier. Nah, ini belum dicairkan ceritanya nih. Jadi belum dicairkan oleh suppliernya. Ya, jadi saya bayar ke supplier ini pakai cek nih bayarnya, tapi belum dicairin. Nah, sementara oleh kita sudah kita anggap uang kita keluar, maka nanti adalah mengurangi saldo kas di bank ya, namanya outstanding check ya kan. Kita langsung praktekkan biar lebih mudah penjelasannya. Ini adalah kolom rekonsiliasi bank ya. Oke, tadi menurut bank 242 juta, menurut perusahaan 243.725. Oke, nah ini tadi yang A. Yang A berarti ini nanti menambah, yang A ini mengurangi ya. Jadi mengurangi uang harusnya mengurangi di bank karena sudah kita anggap keluar, kita keluarin cek ke supplier, teman oleh bank belum dikurangi. Kenapa? Karena belum dicairkan oleh pihak yang menerima cek kita. Maka nanti di sini perlakuannya adalah mengurangi cek, mengurangi kas yang di bank. Kita lihat di sini ada pengurangan, namanya outstanding check ya. Di sini berapa? 4 juta rupiah. Kita tulis minus 4 juta. Oke. Di sini juga mengurangi 6 juta rupiah. Oke. Cek 1102. Oke. Ini untuk yang A. Yang B, setoran ke bank per tanggal 31 sebesar 8 juta rupiah belum tampak dalam laporan rekening koran. Nah, jadi kita sudah menerima laporan rekening koran, tapi kita baru setor, atau bisa juga waktu setor sudah kita anggap nambah kas bertambah di perusahaan di bank, tapi karena waktu sono belum buka atau sudah tutup, ya kan, muncul di laporan rekening koran bank. Di sini berarti yang B ini adalah setoran dalam perjalanan, maka menambah rekening yang di bank sebesar 8 juta rupiah. Positif ya. Sorry, 8 juta. Nah, ini yang B ya, yang B. Oke. Kemudian yang C, pendapatan jasa giro sebesar 500.000 rupiah ya. Dan BADM Bank 25.000 rupiah belum tertulis dalam laporan perusahaan. Ini menambah saldo perusahaan. Kenapa? Menambah dan mengurangi. Jadi kita mendapat kayak jasa giro dari bank lah. Kok baru tahu ya? Karena kita baru menerima rekening koran ya kan. Nah, maka di sini jasa giro nambah. Berapa nilainya? 500.000. Nah, tapi juga ada biaya. Berarti biayanya ngurangin sebesar 25.000 rupiah. Oke. Kemudian yang D, cek
yang diterima dari customer CV Mentari sebesar 7 juta ternyata kosong. Jadi kita ini sudah mendapat pembayaran dari CV Mentari, waktu mau dicairkan itu ternyata kosong. Kosong itu artinya saldo dia itu nggak ada di bank gitu loh. Sudah kita anggap uang kita bertambah, tetapi waktu dicairin ternyata kosong. Maka ini kita balikan ya kan, dikembalikan berarti mengurangi saldo perusahaan. Kenapa dikurangin? Ya tadi kita udah anggap nambah nih uang kita 7 juta ya kan. Ternyata waktu mau dicairin nggak jadi ya, maka dibalikin jadi ngurangin. Kemudian yang bank mencatat penerimaan dari CV hanya kamu. Jadi ada customer misalkan ini bayar lewat bank gitu kan, bank baru laporan ke kita ketika ada kita nyetak mutasi rekening koran ya kan. Meskipun kalau pun sudah pakai internet banking ya dia bisa cek real time ya kan, tapi di sini kasusnya adalah misalkan menunggu rekening koran untuk langsung utang dia lewat bank, berarti menambah uang kita di bank berapa nilainya 2.400.000. Nah ini kemudian ya, ini nambah di bank di perusahaan ya karena bank udah nambah tadi ya kan. Yang F, pengeluaran via bank sebesar 1.200.000 dicatat salah oleh bagian keuangan, ditulis 2.100.000 ya. Jadi ada selisih ya kan. Berapa selisihnya? Berarti 2.100.000 kurangin 1.200.000. Nah ini jadi harusnya cuma 1,2, cuman ditulis keluar 2.100.000 sehingga ada selisih 900.000 rupiah ya. Ini jadi nambah, dikembalikan selisihnya. Nah ya kan 900.000 rupiah karena ada salah pencatatan oleh bagian keuangan ya kan. Jadi kelebihan pengeluarannya nih, maka dibalikin, nambah jadinya. Yang G, auto debit oleh bank untuk biaya langganan internet sebesar 500.000 rupiah. Nah, maka ini nanti muncul di laporan rekening koran akhir bulan. Jadi uang kita berkurang berapa? 500.000 rupiah. Nah, jadi ini poin-poin B sama A ada di posisi bank, kemudian C, E, F, C, D ada di posisi perusahaan. Nah, ini demikian jumlah saldo akhir. Jadi sekarang kita hitung jadi berapa? 243 ditambah 500 sampai ke sini dan dikurangi dengan yang di bawah. Kita lihat hasilnya berapa? Ya, 240. Ya, harus sama ini hasilnya. Nah, jadi intinya seperti ini teman-teman. Jadi harus akhirnya sama jumlah saldo menurut bank dengan menurut harusnya tinggal menjadi berapa? 240 juta rupiah, sehingga balance antara laporan menurut bank dengan menurut perusahaan. Nanti berikutnya yang seperti ini nanti kita buat jurnal penyesuaian ya, sehingga untuk ngaruhnya ke buku besar dan ke laporan keuangan berikutnya, sehingga nanti jadi balance. Demikian, terima kasih untuk materi kali ini. Silakan yang ada pertanyaan bisa komen, tulis komen. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum.